podcast KPU Jemberana, yakni Ngopi Ngobrol seputar pemilu. Oke, teman-teman, di sini kita akan membawakan podcastnya bertemakan ngobrol asik hukum dan pengawasan. Oke, terkait ngobrol asik hukum dan pengawasan, kita di sini mendatangkan pemateri atau narasumber yang sangat luar biasa. Dan di sini kita hadirkan ada Bapak I Ketut Adi Anggaratana SH. Nah, halo Bapak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Dan teman-teman, tahukah kalian bahwasanya Bapak di sini merupakan seorang yang sangat berdedikasi, bisa kita lihat dari track recordnya. Mungkin kita langsung saja, selain beliau itu menjabat sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, beliau juga memiliki track record yang bisa kita katakan luar biasa. Mungkin bisa diceritakan Bapak? Oke, terima kasih Dewi sudah mengundang saya di podcast KPU Kabupaten Jemberana. Saya sapa dulu teman pemilih, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya. Izin saya mengenalkan diri, Dewi. Baik Bapak, silakan. Kata orang kan kalau nggak kenal kan nggak sayang. Ya. Oke, siap. Nama saya I Ketut Adi Anggaratana, sarjana hukum. Saya asli putra daerah dari Jemberana, dari negara. Iya. Lahir di negara, besar juga di negara. Sebelum saya di KPU Kabupaten Jemberana, saya dulu pernah menjadi seorang wartawan. Wah, wartawan ya Pak? Wartawan di mana itu Pak? Kriminal, wartawan di Denpasar ya. Oh gitu. Jadi wartawan kriminal dulu pernah. Berapa tahun saya jadi wartawan kriminal. Terus sempat juga ditugaskan di Jakarta sebagai wartawan juga. Balik lagi ke Bali. Di tahun 2016 atau 2017 ya, saya mengikuti PKPA, sekolah untuk jadi seorang pengacara. Oh iya. Dan di Astungkari di tahun 2018 saya mendapatkan berita acara sumpah, diangkat sebagai seorang advokat. Dan mulai saat itu saya terjun di dunia hukum. Wah, hukumnya sangat mendarah daging ya Bapak. Jadi seorang advokat, dan di tahun 2023 saya mengikuti seleksi menjadi anggota KPU ini. KPU Kabupaten Jemberana. Dan setelah itu saya terpilih. 2023 itu ya Pak ya? 2023 saya terpilih dan dipercaya oleh mengemban tugas sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Oh, baik. Ya. Teman-teman bisa kita ketahui bahwasanya latar belakang Bapak Angga ini sudah sangat sesuai dengan divisi yang diempunya. Nah, pemilu itu apa sih Pak? Yang melatar belakangi pemilu itu sendiri bisa dijelaskan mungkin? Ya. Kalau bicara mengenai pemilu ya. Iya. Kita tidak bisa lepas dari Undang-Undang Dasar 1945 ya, terutama di pasal 22E, jelas itu dikatakanlah di ayat 1, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Di ayat 2-nya juga kita disebutkan bahwa pemilu untuk memilih DPR baik itu DPR RI hingga ke DPRD kabupaten, DPD, presiden dan wakil presiden. Gitu. Nah, berbicara mengenai pemilu kan kita tidak lepas dari asasnya adalah luber jurdil ya, langsung umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Langsung berarti kan kita sebagai masyarakat tuh bisa memilih langsung siapa yang kita kehendaki. Terus umum, setiap warga negara Indonesia yang mempunyai KTP berhak untuk memilih. Ya, terutama mereka yang terdaftar di daftar pemilih. Mereka boleh memilih maupun dipilih. Bebas, mereka bebas untuk memilih siapa yang mereka kehendaki, siapa yang menurut mereka mampu untuk menjadi pemimpin. Bebas. Rahasia. Rahasia ini hanya pemilih dan Tuhan aja yang tahu. Nah, di sini kadang-kadang kan kita kan generasi muda kita kadang-kadang kan mereka kadang memplikasikan apa yang mereka pilih, itu sebenarnya tidak boleh karena itu bersifat rahasia. Jujur berarti kan kita sebagai masyarakat sebagai penyelenggara pemilu harus bersifat jujur dan adil pada pemilih maupun penyelenggara pemilu maupun dari peserta pemilu. Kita harus bersifat jujur dan adil dengan kita berpegangan pada prinsip luber jurdil itu, niscaya kita sebagai penyelenggara akan selamat
tidak akan pernah ada sengketa, dan apa yang kita lakukan tanggung jawab kita pada Tuhan lah. Ya, siap-siap. Selain kita bertanggung jawab pada masyarakat pemilih, peserta pemilu juga kita bertanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa, begitu. Nah, dengan kita berpegangan pada prinsip itu dan berjalan sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku, kita sebagai penyelenggara akan selamat dan tidak akan ada sengketa lah ya, untuk kita, begitu. Baik, jadi Pak, tugas dan fungsinya Divisi Hukum dan Pengawasan itu sendiri bagaimana sih Pak? Berbicara mengenai hukum dan Divisi Hukum dan Pengawasan ya, ada dua, hukum dan pengawasan. Ya. Kalau di bidang hukumnya, kita Divisi Hukum itu punya tugas merancang segala keputusan yang keluar dari KPU Kabupaten Jemberana. Baik itu surat keputusan yang akan terbit, kita rancang di Divisi Hukum dan Pengawasan, kita telaah di Divisi Hukum dan Pengawasan agar tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi atau peraturan-peraturan yang berlaku, agar kita selalu on the track, kita selalu berpegang pada peraturan-peraturan yang berlaku sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak akan terjadi. Begitu. Terus di advokasi, ada yang kita advokasi, Divisi Hukum dan Pengawasan itu melakukan advokasi hukum apabila KPU Kabupaten Jemberana disengketakan atau terlibat permasalahan hukum. Nah, disinilah peran dari Divisi Hukum dan Pengawasan. Nah, Divisi Hukum dan Pengawasan itu sebenarnya divisi yang sangat unik. Gimana tuh Pak uniknya? Divisi Hukum dan Pengawasan itu kalau trennya, orang-orang menyebutnya itu divisi selimut. Oh, divisi selimut. Divisi selimut, bukan selimut yang itu ya. Divisi selimut, ada divisi yang menyelimuti seluruh divisi yang ada di KPU. Nah, di KPU itu kan ada 5 divisi. Ada divisi keuangan, umum dan logistik, ada divisi teknis penyelenggaraan pemilu, ada divisi SDM, sosialisasi dan pendidikan pemilih ya, Parmas. Terus ada divisi hukum dan pengawasan, dan ada divisi data dan perencanaan. Nah, tugas divisi hukum inilah menyelimuti mereka agar segala sesuatu yang keluar dari divisi hukum itu tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Jadi setiap ada produk hukum, setiap ada peraturan di divisi manapun kembalinya juga ke Bapak untuk ditelaah itu tadi ya. Divisi hukumnya yang merancang. Oh, hanya merancang saja, baik. Itu kan divisi di bidang hukumnya. Kalau di bidang pengawasan, kita ada pengawasan internal. Oh, ada pengawasan melalui SPIP lah. Kita melakukan pengawasan secara internal melalui SPI. Kita lakukan pengawasan baik itu di lingkungan KPU Kabupaten Jemberana maupun di badan ad hoc. Kita nantinya kan ada badan ad hoc tuh, ada di tingkat kecamatan, ada PPK namanya, Panitia Pemilihan Kecamatan. Terus di desa ada PPS. Dan walaupun di bawah ada KPPS, untuk di TPS itu KPPS namanya. Dan di Pantarlih, mereka yang melakukan coklit ke lapangan. Dan kita lakukan pengawasan terhadap mereka semua. Nah, di sini pentingnya pengawasan di situ. Pada saat mereka melakukan pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, kita di Divisi Hukum dan Pengawasan yang melakukan penindakan terhadap mereka tersebut, begitu. Nah, selama ini ketika pemilu dan pilkada kemarin ya Bapak, ada nggak sih Pak yang terlibat masalah mungkin sehingga sampai membutuhkan peran Bapak sebagai Divisi Hukum dan Pengawasan seperti badan ad hoc-nya itu mungkin bisa dijelaskan? Kalau permasalahan yang cukup berarti sih tidak terlalu ya. Namun ada yang penindakan disiplin. Ada 1 atau 2 orang yang pernah kita panggil karena mereka kedisiplinannya mereka kurang. Mungkin bisa dijelaskan juga Bapak, maaf, itu prosedurnya bagaimana cara menindak Bapak bagi mereka badan ad hoc yang melakukan pelanggaran mungkin ya? Pertama kita menerima laporan dulu. Kita menerima laporan baik dari masyarakat. Kita juga bisa memantau mereka melalui medsosnya mereka. Jika kita menganggap mereka sudah menyimpang dari kode etik, kode perilaku dan lain-lain, kita panggil mereka, kita lakukan klarifikasi terhadap mereka. Jika mereka terbukti melakukan pelanggaran, kita ada sanksinya, baik sanksi ringan, keras maupun hingga pemberhentian terhadap mereka.
begitu. Baik, untuk pengawasan sendiri Bapak, selama ini ketika Bapak menjabat terutama ya, katanya itu kemarin zero sengketa. Apakah itu benar Bapak? Bisa diceritakan? Ya, kita di KPU Kabupaten Jemberana patut berbangga ya. Ini bukan kerja kita saja, ini kerja kita semua, termasuk kerja dari masyarakat maupun peserta pemilu. Kita berterima kasih, masyarakat Jemberana itu begitu cerdas, begitu paham terhadap apa itu pemilu, apa itu pilkada, mereka tuh sangat paham lah. Luar biasa ya Bapak berarti. Nah, sehingga kita di Kabupaten Jemberana terbebas dari sengketa. Kita di Jemberana dari pemilihan legislatif kita tidak ada sengketa, terus di pemilihan presiden kita juga tidak ada sengketa. Di Bali kalau nggak salah hanya Jemberana dan Bangli yang tidak itu di pemilihan presiden. Pemilihan presiden. Pemilihan presiden kita Jemberana dan Bangli kalau nggak salah yang tidak disengketakan di MK. Dan Astukaro itu berlanjut hingga ke pemilihan bupati kemarin. Kita di Jemberana juga Astukaro tidak disengketakan, walaupun ada reaksi kecil itu hal-hal yang biasa. Ya. Dan inilah pentingnya kita sosialisasi pemilih, sosialisasi kepada masyarakat, bahwa pentingnya itu memilih, bahwa mereka punya hak untuk memilih, mereka juga berkewajiban untuk memilih para pemimpin mereka begitu. Ini makanya kita di Kabupaten Jemberana selalu mengencarkan itu sosialisasi pemilih kepada masyarakat, pada generasi muda, agar mereka paham lah apa sih pemilu itu. Oh begitu. Jadi teman-teman, kita patut berbangga dan berbahagia, terutama di Kabupaten Jemberana sendiri itu zero sengketa di pemilihan maupun di pilkada kemarin. Nah, di sini juga kita pasti teman-teman yang awam sangat bertanya-tanya, kalau misalnya nggak ada sengketa nih ketika pemilu dan pilkada kemarin, apa sih yang dilakukan KPU terutama di Divisi Hukum dan Pengawasan gitu? Kita kan nggak tahu nih Pak, apakah dia santai-santai atau bagaimana ya teman-teman? Jadi mungkin bisa diceritakan Bapak. Sebenarnya perannya sebelum pemilihan itu kita sudah mitigasi, kita sudah melakukan pemetaan di tiap-tiap daerah. Oh begitu. Nah, kita lakukan pemetaan di tiap-tiap daerah. Semisal kita di Jemberana nih, Jemberana ada 5 kecamatan. Kecamatan paling timur ada Pukutatan, ada Mendoyo, ada Jemberana, ada Negara, ada Melayu. Nah, kita petakan nih di awal sebelum kita lakukan pemilihan, kita petakan di awal. Punya di daerah Pukutatan. Kita petakan di desa A. Ya. Potensi masalahnya adalah A, gitu. Kita pendekatan terhadap permasalahannya itu, kita petakan terhadap masalahnya itu, kita carikan solusi agar apa yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Walaupun kemarin ada sedikit riak-riak sedikit di Kabupaten di Pukutatan, namun itu bisa diselesaikan. Nah, itulah pentingnya kita sosialisasi kepada masyarakat, pendekatan kepada masyarakat agar apa-apa yang kita tidak diinginkan tidak terjadi begitu. Begitu juga di daerah lain, makanya di Mendoyo kita petakan juga, kita libatkan tokoh-tokoh masyarakat di Mendoyo, kita libatkan juga jajaran kita di PPK dan PPS maupun ke PPS, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, kita pendekatan pada peserta pemilu bahwa ini loh aturan yang benar A, B, C, D, E gitu, agar mereka paham. Ya. Sementara apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan di KPU dan Jemberana bisa berjalan dengan lancar dan kita terbebas dari sengketa begitu. Oke Pak. Nah di sini juga sepertinya saya pernah mendengar sedikit ini tentang dokumentasi dan publikasi. Mungkin bisa dijelaskan Bapak. Apakah itu juga bentuk sarana sosialisasi yang seperti Bapak jelaskan tadi untuk menunjang pengetahuan teman-teman yang ada di sini ya? Kita di Divisi Hukum dan Pengawasan ada JDH, Jaringan Dokumentasi Hukum ya. Informasi hukum. Ya. Masyarakat itu dengan bebas bisa mengakses segala produk hukum yang ada di KPU. Dengan memasuki laman dari JDH, masyarakat bisa melihat apa-apa saja yang menjadi produk hukum di KPU dan masyarakat bisa belajar mengenai hukum lah tentang produk-produk hukum yang ada di JDH. Begitu terbukanya KPU
dengan adanya JDH maupun yang lain-lain sih kayak PPID juga ada kan. Namun di JDH kita lebih banyak ke produk-produk hukum dan masyarakat bisa mengakses dengan bebas di halaman JDH sehingga KPU itu terbuka sekali dengan masyarakat, dengan masyarakat bebas untuk mengakses jaringan dari JDH. Ya, gitu. betul. Ya. Jadi bisa kita katakan bahwa teman-teman JDH itu merupakan perpustakaan berjalannya KPU gitu. Jadi segala informasi dan dokumentasi pastinya akan diupload JDIH. Oke, kemudian terkait money politik Bapak, itu adalah masalah di semua daerah yang ada di Indonesia. Untuk Jemberana sendiri bagaimana Bapak? Apakah ada money politik dan mungkin penanganannya dari pihak KPU sendiri bagaimana Pak? Kalau dalam pemilihan umum di Indonesia ya, kita ada 3 penyelenggara di KPU, Bawaslu, DKPP. Dan DKPP. Sebenarnya untuk penanganan money politik itu sebenarnya lebih banyak ke sahabat kita, kawan kita di Bawaslu. Oh, di Bawaslu. Ya. Mereka yang berhak untuk melakukan penerimaan laporan, terus melakukan penyidikan terhadap laporan tersebut. Nah, terus melakukan pemberkasan, penindakan administrasi maupun untuk pidananya mereka lebih berhak untuk kita di KPU lebih banyak ke sosialisasi kepada masyarakat bahwa apa yang mereka lakukan terhadap menerima atau memberi sesuatu pada saat pemilihan itu adalah ketentuannya adalah pidana. Itu jelas diatur di Undang-Undang 7, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017. Itu jelas itu diatur bahwa money politik adalah tentuannya adalah pidana. Nah, disinilah pentingnya kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa hal-hal yang mereka lakukan itu yang selama ini mereka anggap itu biasa, itu adalah tentuannya adalah pidana. Jadi menerima itu juga nggak boleh ya Pak ya? Katanya itu ya Pak ya? Ada kasus yang itu apa namanya? Ada masyarakat yang nggak mau memilih karena nggak ada itu serangan fajarnya. Apakah itu benar Bapak? Itu sempat ramai kemarin. Itulah pentingnya kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pentingnya masyarakat bahwa apa yang mereka anggap itu serangan fajar lah menurut mereka kan itu adalah pidana. Mereka menerima serangan fajar itu adalah merupakan bentuk dari money politik. Tentuannya adalah pidana, mereka bisa dipenjara loh. Iya, betul. Makanya perlu penyadaran terhadap masyarakat bahwa apa-apa yang mereka lakukan selama ini tentuannya adalah pidana. Gitu. Kasihan juga menerima 100-200 ribu, terus mereka ketangkap, tentunya mereka dipidana begitu. Dan mereka harus disadarkan bahwa memilih ini adalah haknya mereka, sekaligus juga kewajiban mereka. Betul sekali. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, mereka harus menjalankan apa yang mereka menjadi haknya mereka, menjadi kewajibannya mereka. Dengan memilih, dengan mereka datang memilih, mereka bisa menentukan loh, oh sini jadi pemimpin saya. Iya, gitu. betul. Jadi begitu ya teman-teman, kita menerima ataupun memberi dalam pemilu itu tuh sangat tidak diperbolehkan. Meskipun itu katanya menerima itu seperti menerima sedekah dan memberi itu seperti memberi sedekah, tapi konteksnya ini berbeda. Jadi perlu di highlight nih. Oh ya Bapak, kalau misalnya ternyata nih ada teman-teman masyarakat yang nonton ini mengetahui ataupun dia yang melakukan gitu, dia mau melapor nih Pak, itu melapornya apakah ke KPU atau ke Bawaslu? Prosesnya bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Prosesnya mereka melakukan pelaporan di Bawaslu melalui ada Gakumdunya. Oh gitu. Nanti Bawaslu lah yang berhak untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat itu. Bawaslu menerima laporan dari mereka, melakukan penyidikan terhadap laporan dari masyarakat tersebut. Jika terbukti, Bawaslu akan menindaklanjuti karena yang lebih tinggi yaitu di pengadilan. Kalau terbukti tidak terbukti, mereka kan nanti diputus oleh di pengadilan. Gitu. Kalau kita di KPU itu lebih banyak ke sosialisasi bahwa money politik itu adalah hal yang pidana yang dilarang oleh undang-undang. Nah, kita lebih banyak ke sosialisasi. Kalau kita di pengawasan, kalau Bawaslu kan
Badan Pengawas Pemilu. Ya. Kita juga ada di hukum dan pengawasan, tapi pengawasan kita di internal. Internal saja. Ya, kita menindak jajaran kita di bawah, bukan di eksternal, Ya, bukan ya. orang lain. Kita di jajaran kita di KPU, baik itu di lingkungan KPU Kabupaten Jemberana maupun di Badan Ad Hoc, ya, PPK, PPS dan KPPS maupun Patali. Kalau di kita lebih banyak ke etik, kode perilaku, Pelanggaran kode etik gitu ya Pak ya? Begitu. Oke, jadi kalau misalnya ada masyarakat yang melaporkan money politik itu ketika itu masyarakat umum, maka dia harusnya lapornya ke Bawaslu ya Pak? Nah, kalau misalnya yang melakukan money politik itu adalah penyelenggara pemilu itu sendiri, Bapak, prosedurnya yang dilakukan KPU bagaimana? Kalau yang melakukan itu di jalan Badan Ad Hoc kita, saya di Divisi Hukum dan Pengawasan memanggil mereka. Oh begitu. Melakukan pemanggilan terhadap mereka, melakukan klarifikasi terhadap mereka. Jika apa yang saya lakukan di klarifikasi itu terbukti bahwa mereka melakukan pelanggaran, kita bawa ke pleno. Nanti diputuskan di pleno apakah sanksinya itu ringan, berat atau di pemecatan. Nanti kan diputuskan di rapat pleno. Rapat pleno adalah rapat yang tertinggi di KPU. Oh begitu ya. Pak. Segala sesuatu diputuskan di pleno nanti. Untuk podcast kali ini mungkin pertanyaan dari kami itu saja Bapak. Mungkin dari Bapak nih ada nggak sih tips dan trik atau saran untuk teman-teman yang lagi nonton sekarang nih Pak? Bisa diceritakan kepada teman-teman atau mungkin dari pengalaman Bapak yang bisa membuat pelajaran untuk teman-teman yang lagi nonton sekarang bisa diceritakan Pak? Jadi Divisi Hukum dan Pengawasan itu sebenarnya fungsinya sebagai pagar ya. Pagar hukum dan integritas internal di KPU, terutama saya di KPU Kabupaten Jemberana. Divisi Hukum dan itu adalah pagar hukum yang baik juga menyelimuti KPU agar kita selalu terbebas, bukan terbebas sih, agar kita selalu terhindar dari segala masalah yang hukum yang berlaku. Kita selalu berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Disinilah fungsi hukum dan pengawasan. Selalu menegakkan kode etik, kode perilaku, berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Niscaya kita akan menjadi penyelenggara yang berintegritas lah. Segala sesuatu yang tidak diinginkan tidak akan terjadi jika kita selalu berpegang pada aturan-aturan yang berlaku. Siap. Terima kasih banyak Bapak atas informasinya hari ini. Materi kita sangat daging sekali ya teman-teman. Dan untuk itu kami di sini terima kasih banyak sudah memberikan penjelasan kepada kami Bapak. Untuk mengakhiri itu kita akan membacakan kesimpulan podcast kali ini. Ya, di mana di sini kita bisa ketahui bahwasanya Bapak adalah Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan yang memiliki di sini landasan hukumnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mana di sini Undang-Undang Pemilu dan Pilkada juga menjadi landasannya, dan Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Jemberana itu memegang peran yang sangat strategis ya teman-teman sebagai penjaga kepastian hukum, integritas, akuntabilitas penyelenggara pemilu melalui fungsi hukum itu sendiri. Kemudian di sini pengawasan internal serta penanganan pelanggaran dan sengketa juga menjadi tolak ukur keberhasilan KPU Kabupaten Jemberana. Nah, di KPU Kabupaten Jemberana sendiri kita mengalami zero sengketa, dan di sini kita juga melakukan kontrol dan pencegahan, dan juga ada sosialisasi untuk Divisi Hukum dan Pengawasan itu sendiri, yang mana semua itu sudah berhasil dilakukan oleh KPU Kabupaten Jemberana. Kita ucapkan terima kasih dulu untuk Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Terima kasih Bapak. Baik teman pemilih, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Dadah.